Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang punya pengalaman horor ketika dia menjadi perias pengantin. Nah, kita sapa dulu aja. Di sini udah ada Mbak Desi atau Cerita Emak. Mbak, apa kabar Mak? Alhamdulillah. Aku panggil Emak aja ya? Iya, panggil Emak aja biar enak. Emak aja ya, karena biasanya memang iya, panggilnya Emak. Oke, Mak, kali ini kejadian apa lagi ketika Emak lagi merias pengantin? Mungkin di video ini aku akan menceritakan momen di saat aku merias salah satu teman kerjaku. Jadi kita dulu pernah satu WO, sampai akhirnya temanku ini resign, lalu dia menikah dan meminta jasaku untuk merias dia di momen pernikahannya. Ternyata di hari yang sama saat dia menikah, salah satu keluarganya ini meninggal dunia, Mas Jamal. Di hari acara nih? Iya, dan itu berkaitan dengan sebuah masalah keluarganya dia. Oke. Jadi makin penasaran nih. Dan yang penasaran juga ya simak videonya sampai habis. Tapi sebelum itu buat teman-teman yang pengen jadi narasumber sama seperti Emak, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Itu ada di @lentaramalam.id. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke Spotify kita, itu ada di Lentera Malam Podcast Horror. Untuk linknya gue taruh di deskripsi. Oke Mak, udah siap cerita Mak? Siap. Oke, kalau itu buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Mak, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri. Kita mulai. Jadi gini Bang Jamal, kan dulu nih ya di kantornya Semi. Jadi buat maksudnya buat yang belum tahu, Semi itu bos di WO tempat aku kerja. Dulunya di WO-nya Semi itu ada salah satu pegawai namanya Mbak Nova. Dulu tuh profesinya Mbak Nova itu jadi sekretaris. Sampai di sekitaran pertengahan tahun 2017, Mbak Nova ini terpaksa harus resign. Dia kan bukan orang Surabaya tuh. Dia tuh orang Jakarta, rumahnya daerah Tamrin. Nah, kenapa dia resign? Itu dikarenakan mamanya ini jatuh sakit. Mamanya tuh katanya sakitnya tuh bukan sakit medis. Makanya kan dia sebagai anak tunggal, mau nggak mau dia harus balik lah pulang ngurus mamanya. Ngurus ibunya di Jakarta. Karena kan ibunya sama bapaknya tuh kan udah pisah, Mas. Jadi Mbak Nova ini udah nggak komunikasi lagi sama bapaknya. Dan ibunya di Jakarta itu semenjak kelar pisah sama bapaknya, tinggal sama kakeknya di Tamrin itu. Nah, si kakeknya ini kan awalnya tinggal sendiri di rumah itu yang gede banget kan. Karena neneknya udah meninggal tahun 2010-an deh. Akhirnya udah tuh kan, Mbak Nova pergilah ke Jakarta. Untungnya di sana dia udah dapat kerjaan kayak batu loncatan gitulah. Sekitar beberapa bulan setelahnya, aku dihubungi sama Mbak Nova, tapi pakai nomor dia yang baru. Aku ditanya, Des, gimana nih kabarnya? Gitu. Kok kayak pernah denger ya kan? Aku nggak nyimpen tuh nomor dia, kan aku juga nggak tahu kalau dia ganti nomor. Pas dia bilang, nih aku Nova, Des. Oh, Mbak gimana kabar? Namanya temennya kan ya, tanya kabar, dianya kan udah di Jakarta gitu. Kata dia, ini aku mau nikah nih, Des. Ya seneng dong, kapan nih Mbak nikah? Insya Allah awal tahun 2018. Yaudah deh Mbak, nanti aku sempetin ya ke Jakarta, ke Mbak, maksudnya di momen dia nikah gitu. Nggak taunya, dia itu minta aku untuk ngerias dia. Aku maunya kamu Des ngerias aku gitu katanya. Serius Mbak? Iya serius. Tapi kan Mbak tahu sendiri aku nggak punya peralatannya. Karena kan aku waktu itu belum kayak nerima job pribadi Mas. Aku tuh nerima job pribadi itu baru berani sekitaran pertengahan tahun 2018 lah. Itu aku baru berani. Nah, waktu itu kan aku masih kerja di bawah WO-nya Semi. Jadi aku bilang lah sama Mbak Nova, aku bisa aja ngeliat Mbak, tapi tetaplah maksudnya sesuai dengan rules-nya. Aku harus ngomong dulu lah sama Sam. Aku kan awalnya nyuruh dia tuh
Coba deh Mbak diskusiin dulu sama Semi gitu. Ah gimana kalau aku pasrahin semuanya ke kamu, jadi aku terima jadi. Oh gitu, ya udah deh. Berhubung pada waktu itu Semi itu ceritanya masih di Makassar. Kan dia orang Makassar tuh, dia pulang lah ya kan. 4 hari atau 3 hari gitu. Setelahnya baru tuh dia pulang ke Surabaya, dia masuk kerja. Detik itu juga aku ngajak lah ngobrol ini Semi gitu. Semi tuh bahkan nggak tahu kalau si Mbak Nova ini mau nikah. Maksudnya dia baru tahu ketika aku ngobrol sama dia, aku ngasih tahu dia kan, Sam, ini Mbak Nova mau nikah nih. Awalnya dia nggak percaya, kamu kata siapa? Mbak Nova telepon aku bilang gitu. Seneng dong, iya, tapi si Mbak Nova ini pengennya pakai jasa aku untuk ngerias dia, Sam. Ya otomatis kan harus ngelibatin WO kamu. Terus si Semi bilang, yaudah kamu ngomong aja sama Nova, bilang sama Nova, aku kasih harga karyawan. Ya udahlah, ku hubungilah Mbak Nova di situ. Mbak, ini Semi bersedia nih Mbak, gitu. Terus Mbak dikasih harga karyawan. Ini Mbak tinggal milih mau paket yang mana, gitu. Oh, serius Des? Iya, yaudah Des, aku milih paket ini, gitu. Terus aku ngomong sama Sam, yaudah, deal tuh kan? Kita deal ngerias Mbak Nova. Singkat cerita, tibalah di hari H. Kita itu berangkat H-1 sebelum acara, Mas. Jadi seumpama besok acaranya nih ya. Hari ini kita berangkat. Maksudnya kita tiba di sana. Kita berangkatnya itu dari stasiun Gubeng. Kan kita naik kereta tuh ke Jakarta itu kan. Kita turun di Gambir waktu itu. Dari Gambir dijemput lah sama keluarganya Mbak Nova. Terus kita diajak lah ke rumahnya Mbak Nova. Kita sempat ngobrol. Dan di situ keluarganya Mbak Nova udah pada kumpul. Ibarat kata kayak perencanaan pernikahannya Mbak Nova itu sudah berjalan ya. Hampir semuanya udah beres lah gitu. Kata Mbak Nova, ini keluarga aku semuanya dari pihak mama. Karena Mbak Nova itu nggak deket sama keluarga dari pihak bapaknya. Dia deketnya cuma sama tante sama omnya doang. Jadi full keseluruhan tuh ya dari pihak keluarga mamanya. Ngobrol di situ dan kita ngobrol nih sama kakeknya Mbak Nova. Kakeknya Mbak Nova yang membuat aku takjub sama beliau itu usia beliau ini, Mas ya, itu sudah sekitaran kalau aku nggak salah ingat 89 tahun. Udah sepuh. Tapi jarine wong Jawa, katanya orang Jawa, si kakeknya Mbak Nova ini tuh kayak masih etes gitu loh. Masih etes tuh kayak ibarat kata kayak tidak menunjukkan kalau beliau ini udah sepuh. Bahkan ya kalau diajak ngobrol ya, dia tuh bisa mengimbangi lawan bicaranya. Masih seger gitu ya dia. Jadi kalau ngobrol gini nggak harus sama-sama yang seumuran. Bahkan ngobrol sama aku dan tim aja nih ya, itu masih bisa ngimbangin. Oh ya, dan waktu itu yang pas berangkat ke Jakarta itu, kan karena Mbak Nova ini pilihnya paket yang bisa dikatakan bukan paket kayak intinya kayak paket sederhana gitu lah ya kan. Si Sam akhirnya ngutus aku, udah kamu ngajak 3 orang aja. Ya, satunya ini usahakan cewek buat bantu kamu untuk ngerias Mbak Nova. Yang 2-nya ini bagian kayak merekam memori kayak foto-foto, bagian video gitu lah. Di situ aku ngerekrut lah itu si Mary, si Dimas, sama si Sisko. Awalnya tuh kita berempat doang ke Jakarta. Nggak taunya sih Sammy minta ikut. Ya mungkin karena dianya excited kali ya. Timku mau nikah nih gitu. Udahlah ikut aja aku gitu. Terserah orang kita juga dibayarin dia kan. Jadi ya udahlah, dia ikutlah. Akhirnya kita berlima tuh ke acara pernikahannya si Mbak Nova ini. Balik nih ya ke momen di saat ngobrol sama kakaknya Mbak Nova. Saat ngobrol sama kakaknya Mbak Nova itu, yang aku tangkep, beliau ini itu tadi loh, kayak tidak menunjukkan kalau beliau ini tuh udah sepuh. Kita yang masih muda aja, obrolannya bisa diimbangi dengan baik. Pada waktu itu, kakaknya Mbak Nova ini tidak menunjukkan kalau beliau ini sedang sakit, atau ada keluhan apa, enggak, masih fresh, buger gitu ya kan. Sampai besok subuhnya, which is ini adalah hari H. Itu kita udah prepare subuh tuh, kita udah bangun. Karena kan kalau ngerias klien itu kan minimal tuh 3:30 kita udah bangun, udah prepare alat-alat tuh kan. Di saat kita semua udah prepare, keluarganya Mbak Nova udah pada bangun nih ya kan. Tahu-tahu kita semua ngedenger
kakeknya Mbak Nova ini teriak dari kamar. Teriaknya tuh bukan kayak kalau orang minta tolong kan pasti kayak tolong, enggak. Beliau tuh teriaknya gini kayak gitu. Otomatis subuh-subuh nih ya, orang pada kaget dong. Kenapa? Masuklah kita ke kamarnya si kakek. Pas masuk di kamarnya si kakek ini udah duduk di kasur, Mas. Udah duduk di kasur, dan mohon maaf, bukannya gimana-gimana. Kasurnya itu udah penuh sama air kencingnya beliau. Sambil tangannya tuh nunjuk-nunjuk ke salah satu sudut di kamar beliau. Padahal di sudut itu nggak ada apa-apa. Dan beliau tuh nunjuk di situ kayak orang, kayak orang ketakutan gitu, melotot-melotot. Si kakek ini kan disadarin tuh. Kayak istighfar, ada apa? Nggak ngerespon. Akhirnya nggak kesuwen pokoknya nggak kesuwen. Iya. Si kakeknya Mbak Nova ini akhirnya digotong lah keluar. Lah saat digotong keluar ini pun ya, orang kan biasanya gotong gini otomatis kan yang digotong ngikutin arah yang gotong. Misalnya Mas Jamal aku gotong, ya udah mademnya ke sana ya kan. Kakeknya Mbak Nova kagak. Tetap teriak sambil ini putar badan gini nunjuk-nunjuk ke sudut sampai itu. Segitunya. Maka dari itulah kita semuanya pada bingung. Lah di sudut itu nggak ada apa-apa. Ayo. Terus nunjuk-nunjuk ke situ, nunjuk apa? Orang nggak ada apa-apa gitu. Akhirnya salah satu budingnya Mbak Nova itu bilang gini, udah Mbak mending rias Nova aja. Ini kakek biar diurus sama keluarga. Terakhir yang aku lihat tuh keluarga pada ini bersihin kasurnya si kakek yang mohon maaf kena air kencingnya tadi itu. Aku ngerias kan Mbak Nova tuh kan. Karena aku penasaran ya, perasaan si kakek kemarin nggak sebegininya. Si kakek kenapa tahu-tahu begitu? Aku tanya lah ke Mbak Nova. Ya maklum dong kalau aku penasaran ya. Mbak, emang kakek suka kayak gitu ya? Aku tanya gitu ke Mbak Nova. Terus Mbak Nova jawab gini, enggak sih Mak, beneran kakek tuh nggak pernah kayak gitu. Untuk kali pertamanya ini loh aku kaget ngeliat kakek kayak gitu. Nggak mau mikir aneh-aneh ya. Si Mary juga alasannya, maksudnya apa yang diomongin Mary ini agak logis. Mary kan bilangnya, ya mungkin karena kakek udah sepuh kali Mak. Biasanya kan kalau orang udah sepuh nih ya, itu kan ini pembawaannya tuh kayak anak kecil. Cuman kitanya masih bertanya-tanya kira-kira yang ditunjuk sama kakek tuh apa. Kita selesaiin tuh kerjaan kita. Setelah itu kitanya pada ngumpul di ruang tamu. Karena kan nantinya itu Mbak Nova ini akan akad nikah di situ. Si kakek ini aku lihat tuh lagi duduk di depan. Di latar depan bareng anak-anaknya yang lain. Dan yang aku dengar dari ucapan keluarganya Mbak Nova itu mengatakan kalau kakinya si kakek ini kayak mati rasa. Jadi kayak mohon maaf kayak orang lumpuh. Tapi yang membuat keluarga curiga tuh kenapa kakinya ini jadi banyak memar. Banyak memarnya ini kenapa? Iya. Mau diperiksain ke dokter tapi momennya tuh kayak kurang tepat. Karena kan Mbak Nova mau menyelenggarakan acara pernikahan tuh. Jadi keluarga mikirnya udah deh besok aja bawa ke rumah sakit. Kalian dicek tuh kakinya kenapa kok nggak bisa berjalan. Katanya tuh udah apa kayak gerak sendiri nggak bisa, harus digerakin dulu gitu loh. Dan udah lemes. Udah bener-bener kayak nggak kerasa apa-apa gitu loh Mas. Sempet udah bisa ngucap gitu. Lah itu nggak ngomong sama sekali. Jadi tatapannya tuh kosong. Jadi di depan tuh kayak orang linglung, cuma diam gitu. Terus lemes di kursi plastik gitu di depan latar sambil ini kakinya di gini doang, nggak gerak nggak apa. Pas waktu nggak berselang lama kan rombongan mempelai pria datang tuh. Terakhir bapak penghulu, si kakeknya Mbak Nova ini minta dibawa ke kamar. Itu beliau tuh nggak ngomong, sedari tadi nggak ngomong, cuma ngomong itu doang. Antar aku ke kamar. Itu langsung digendong sama salah satu pak adenya Mbak Nova. Diajaklah ke kamar karena kan kasurnya udah kelar tuh dibersihin. Dan semuanya pada ngumpul menyaksikan Mbak Nova ini ijab kabul. Ketika Mbak Nova ini dinyatakan sah nih ya, semua orang bilang sah. Kakeknya Mbak Nova teriak lagi dari dalam kamar. Tapi kali ini posisi beliau itu tiduran. Terus pandangannya tuh kayak ngelihat ke atas gini. Dan teriak-teriak, nggak tahu maksudnya teriaknya kenapa. Kalau di versi kita nih ya, Mas Jamal ya, itu kayak orang, mohon maaf ini ya, kayak orang sakaratul maut. Dan cuma gini doang,
dibisikin gitu sama budinya Mbak Nova. Ya nggak semua orang ke situ, karena kan Mbak Nova masih harus tanda tangan berkas itu kan. Sebagian di situ, sebagian ke sana, termasuk aku sama Mary. Yang memang pada dasarnya emak-emak kepo ya kan. Ya ada apa nih, ada apa gitu. Ternyata kok ngeliat posisi kakeknya Mbak Nova udah kayak gitu. Teriak-teriak plus kayak apa ya? Ya kayak orang sakaratul maut sih kalau menurut aku. Nggak berselang lama, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kakeknya Mbak Nova ini menghembuskan nafas. Meninggal secara mendadak di hadapan kita semua. Ini Mbak Nova sebelumnya terima kasih banyak karena telah memberikan izin kepada aku untuk cerita di Lentera Malam. Bukan bermaksud untuk membuka luka lama ya. Tapi ya yang terjadi pada waktu itu kayak mendadak sekali. Iya. Keluarga tuh nggak ada yang punya firasat loh kalau kakek bakal meninggal. Jadi tamu-tamu yang pada datang tuh bukan hanya datang di menghadiri undangan pernikahannya Mbak Nova, tapi juga datang menyelawat kakeknya Mbak Nova yang meninggal dunia. Shock, semua orang tuh kayak, masa sih orang kakek kemarin tuh sehat loh, sehat. Bahkan beliau itu masak sendiri, makan sendiri. Ngobrol masih etes, masih kayak gitu. Tapi kok tahu-tahu jatuh, drop kayak gini gitu loh. Dan keluarga juga nggak ada yang punya firasat apa-apa. Bahkan besok niatnya mau dibawa ke rumah sakit. Ternyata Allah berkehendak lain. Untuk memastikan ya si kakek ini sakit apa, dipanggillah dokter dari klinik terdekat. Dokter tuh datang bareng perawat. Periksa. Ternyata dokter ini bilang ya ini emang maksudnya sudah umurnya si kakek. Dan si kakek itu nggak ada keluhan penyakit apa-apa. Menurut dokter? Menurut pemeriksaan dokter kalau dari segi medis. Oke. Dan bahkan kaki-kaki yang memar-memar itu dokter sendiri juga bingung. Sampai dokter bilang, mungkin ini karena kelelahan. Kelelahan karena apa? Orang kakeknya Mbak Nova nggak melakukan aktivitas berat-berat kok. Nah, yang membuat kita curiga adalah bentukan, kok bentukan ya gimana kayak wujud dari jenazahnya kakeknya Mbak Nova. Kenapa tuh? Karena kan kakeknya Mbak Nova ini kulitnya kuning langsat tuh kayak Mas Jamal gini kan. Beliau tuh seger. Tapi pas beliau meninggal, kulitnya tuh jadi kayak hitam ke ungu-unguan. Mas Jamal pernah ngelihat jenazah yang meninggal dunia karena serangan jantung nggak sih? Belum aku. Belum pernah ya. Jadi kan kulitnya itu menghitam. Nah, Mas Jamal pernah nggak ngelihat jenazah yang meninggal karena tenggelam? Belum. Bengkak membiru. Lah, ini dikombinasi. Jadi, warna kulit dari jenazahnya kakeknya Mbak Nova itu ya seperti yang aku jelaskan tadi, Mas Jamal. Iya. Kayak perpaduan antara warna kulit orang yang meninggal karena serangan jantung sama orang yang meninggal karena tenggelam. Dan itu ngebuat keluarga kayak bertanya-tanya, kok jadi seperti ini kalau memang ya si kakek ini nggak ada keluhan penyakit secara medis. Lalu kenapa kulitnya berubah seperti ini? Nah, si kakek itu pernah menyampaikan wasiat. Ketika suatu hari nanti beliau meninggal dunia, beliau itu ingin semua anaknya kumpul. Biar apa katanya? Itu biar beliau ini bisa pergi dengan tenang. Tapi itu ada salah satu anaknya si kakek ini nggak datang. Yaitu namanya Bude Marni. Kan si kakek ini anaknya 8. Bude Marni ini anak keempat. Lah, ibunya Mbak Nova itu anak ke-6. Bude Marni itu emang sengaja nggak mau datang. Padahal udah dikasih tahu tuh. Mbak Nova bakal nikah di tanggal segini, bulan segini, tahun segini. Ya emang pada dasarnya nggak mau datang dikarenakan ada masalah keluarga yang nanti akan aku jelaskan di akhir video. Karena nanti ada plot twistnya. Udah dihubungin nih ya, udah dihubungin bapaknya meninggal. Udah nggak apa-apa kalau nggak mau datang di acara pernikahannya Mbak Nova, setidaknya datanglah. Ini bapakmu meninggal. Bilangnya cuma iya bentar, iya bentar. Gara-gara itu juga kakeknya Mbak Nova ini akhirnya tidak segera dimakamkan. Baru dimakamkan tuh besok paginya Mas Jamal. Itu pun ya, kalau Bude Marni ini nggak mau datang juga, besok pagi jam 6 tuh udah terpaksa dimakamin. Ya apa ya, kayak endingnya ya menentang wasiat si kakek. Karena kan kasihan juga kalau jenazahnya terlalu lama. Terus ini ada yang janggal
dari prosesi di mana orang-orang ini mengurus jenazahnya si kakek. Kejanggalan pertama itu terjadi saat jenazah kakek ini dimandikan. Jenazah kakek ini dimandikan sama seorang mudin. Tahu mudin kan, yang biasanya ditugaskan untuk mengurus jenazah itu, dibantu sama 3 bapak-bapak. Nah, ini nih ya cerita dari salah satu bapak-bapak yang ngebantu si bapak mudin. Si bapak-bapak ini cerita kalau katanya pas waktu Pak Mudin mau mandiin jenazahnya si kakek pertama kali tuh ya kan, tangannya Pak Mudin kan nyentuh jidatnya si kakek tuh, satunya megang gayung. Lah katanya Pak Mudin ini ngerasa tangannya tuh kayak kesetrum listrik. Akhirnya di situ beliau kaget, gayungnya sampai kelempar. Ditanya lah sama si bapak ini yang ngasih info ke emak-emak tukang gosip itu kan, Pak, kenapa? Ada apa? Kok bapak sampai terkejut kayak gitu? Si Pak Mudin ngejawab, saya tadi kayak keserang listrik. Nah, sebenarnya Mas Jamal, kalau masalah kayak gini itu ada hubungannya dengan pelajaran IPA. Tubuh kita ini kan menghasilkan listrik, ya kan? Kemungkinan itu sisa-sisa energi listrik dari jenazahnya si kakek. Mungkin di sini ada yang bisa menjelaskan lebih baik di kolom komentar atau ada yang lebih paham kan? Boleh, bisa nih tambah informasi tuh kan? Secara ilmiahnya ya? Secara ilmiahnya gitu. Terus akhirnya si bapak yang ngasih info ini bilang gini sama Pak Mudin, udah Pak kalau gitu kita mulai lagi dari awal. Kita baca doa tuh di situ mereka kan dimandikan. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Tapi setelah jenazah si kakek ini selesai dimandikan, mau dibawa masuk nih ya. Tiba-tiba itu katanya kecium ada aroma singkong bakar gitu katanya. Dan kalau jenazah belum dipastikan bersih itu kan nggak boleh. Harus bersih dulu kan, badannya harus wangi. Ini enggak, kayak ada aroma singkong bakar dan itu baru hilang tuh ya aromanya tuh beberapa kali dimandiin baru hilang. Nah, baru setelah itu proses ini memakaikan kain kafan. Proses memakaikan kain kafan ini pun juga ada dramanya. Katanya nih kain kafannya tuh nggak muat, kurang-kurang terus. Padahal udah diukur. Udah sesuai. Kan nggak mungkin tuh beli kayak kafan kalau nggak diukur dulu ya kan. Nah itu kurang-kurang. Keluarga kayak bolak-balik baru tuh muat tuh. Sampai bolak-balik berapa kali? Berapa kali waktu 3 kali deh itu. Beli itu kan kafan ukurannya sama, di toko yang sama, bentukannya sama. Aneh nggak sih? Aneh dong. Ya kan? Nah, kejanggalan ketiga nih ya yang akhirnya menimbulkan spekulasi biasa ya. Namanya kita tinggal di area padat penduduk, pasti dong ada emak-emak gibah ya toh. Kejanggalan ketiga yang agak plot twist sebenarnya daripada kejanggalan-kejanggalan yang lain. Jenazah si kakek ini kan awalnya Pak Mudin tuh ngiranya setelah dipakaikan kain kafan, disolati langsung dimakamkan. Makanya setelah dipakaikan kain kafan langsung disolati tuh kan di situ. Jenazah si kakek ini gerak. Iya, jadi bayangnya tuh gerak. Terus ada ini asap, Mas. Dari bayang itu. Jadi asapnya tuh keluar. Ini bayangnya kotak gini kan, persegi panjang kan. Keluar tuh dari sisi-sisinya. Orang yang nyolatin ini keluar semua. Tersisa Pak Mudin sama keluarga inti doang. Yang lainnya pada takut. Jadi pas lagi disolatin itu pada kabur? Iya. Jadi pada kabur gara-gara ngelihat asap, takutnya kan ada api atau apa gitu loh. Orang keluarnya tuh dari bayang, tahu bayangnya jenazah nggak sih? Yang kayak terbuat dari seng atau aluminium itu. Iya. Nah, itu keluar asap dari situ. Jenazahnya goyang, nggak gimana orang nggak takut? Heboh lah itu. Muncullah banyak spekulasi. Nah, kakeknya Mbak Nova ini kan memang terkenal kayak orang berada lah. Yang terpandang di situ. Mulai dari spekulasi pertama mengatakan kalau jenazahnya kakeknya Mbak Nova ini sebenarnya belum siap meninggal dunia. Dikarenakan anak-anaknya ini masih ada masalah. Jadi kayak belum ridho gitu loh meninggal. Makanya adalah muncul-muncul pertanda-pertanda itu. Spekulasi kedua mengatakan ini mohon maaf ibu-ibu gibahan itu gimana ya? Sampai bisa membuat spekulasi ini katanya kakeknya Mbak Nova ini kayak punya pesugihan.
Gitu. Dan yang ketiga, spekulasi yang ketiga ini mengatakan kalau si kakeknya Mbak Nova ini itu masih apa ya, ibarat kata menunggu anaknya. Tapi ya namanya spekulasi emak-emak ya kan, kayak ya udah gitu. Tapi yang aku percaya sih ini nunggu anaknya itu, karena kan beliau pernah buat wasiat kalau aku meninggal anakku semuanya harus ngumpul. Nah salah satu anaknya nggak ada, otomatis kan beliau masih inilah belum, ya sama kayak spekulasi pertama, cuma ini lebih detail. Di situ tetangganya Mbak Nova ini nyebutin satu nama, yaitu Bude Marni. Maka dari itulah aku percaya sama spekulasi ini. Akhirnya di situ keluarga ini masih berusaha menghubungi Bude Marni, tapi nggak membuahkan hasil tuh Mas. Sampai malam itu Bude Marni masih belum datang. Terus akhirnya malam itu keluarga pada ini baca doa yasinan muter di jenazah si kakek. Tapi berhubung di situ si Mary ini udah ngantuk ya. Mary itu nggak berani tidur sendiri. Aku sebenarnya sungkan waktu itu. Maksudnya ninggal Mbak Nova sama keluarganya yang lagi berduka. Iya. Aku tinggal tidur nemenin Mary tuh sungkan. Tapi si Mary ini ngaku kelelahan. Dia pengen tidur, dia nggak mau tidur sendiri. Ya udahlah, aku temenin. Niatku nanti kalau Mary udah tidur, aku temenin tuh Mbak Nova, ya kan. Mary udah tidur, akunya kalau nggak salah waktu itu aku mau hubungi Pak Nerere. Ya, itulah ya. Menghubungi Pak Nerere, tapi ternyata pintu kamarku diketok. Itu sekitar jam berapa ya Mas ya? Jam 11-an gitulah. Diketok. Nah, ternyata yang ngetok ini Mbak Nova. Mbak Nova tanya, Desi kamu udah tidur belum? Ngantuk belum? Belum sih Mbak, kenapa? Yuk temenin aku yuk baca Yasin buat kakek. Duh, keluarganya Mbak Nova pada kemana? Pas aku tengok, ternyata udah pada tidur. Di samping jenazahnya si kakek. Jadi jenazahnya kakek itu ditaruh di ruang tamu, udah ditutup kain jari gitu Mas. Aku bilang, yaudah deh Mbak, nggak apa-apa yuk aku temenin, karena aku juga nggak ngantuk. Nah, sedangkan Mbak Nova ini itu deket banget sama almarhum. Sebab kan semenjak ibu bapaknya berpisah, Mbak Nova ini kan tidak punya kasih sayang dari sosok figur seorang ayah. Tapi alhamdulillah Mbak Nova ini tetap kayak merasakan kasih sayang dari seorang ayah dari kakeknya ini. Jadi begitu kakeknya meninggal tuh Mbak Nova histeris. Dan Mbak Nova tidak ingin menyia-nyiakan momen itu. Pas aku di depan ya, di depan duduk ngambil buku Yasin, Mbak Nova izin ke belakang. Saat Mbak Nova izin ke belakang, yaudah kan, aku sendirian tuh. Ini aku tembok lah, depanku ini udah jenazahnya si kakek. Aku buka lah buku Yasin itu, aku ngaji sendiri tuh sambil nungguin Mbak Nova selesai. Gak tahu gimana bisa kok sempet-sempetnya ngalami kejadian ini. Saat aku baca Yasin dia baru Yasin, tiba-tiba ini kain jaritnya yang buat nutupin jenazah si kakek itu kayak ada yang narik dari belakang, dari bawah. Aku nggak, aku salah lihat. Sekalipun kita lihat ke bawah kan kita masih bisa ngelihat ini Mas, pandangan kita kan masih bisa ngelihat di depan kita kan? Nggak. Ini aku salah lihat. Aku baca lagi tuh ya kan, ditariknya makin ke bawah. Aku taruh ini buku Yasin gini, aku nginguk tuh, bener-bener aku nginguk di bawah. Nggak ada siapa-siapa dong. Tapi ketarik gitu aja. Iya, ditarik. Dan itu benar-benar udah kebuka sampai perut, Mas. Lah yang narik siapa? Wallahualam. Habis itu aku masih biasa. Aku masih bisa mentoleransi lah ya. Enggak. Ini mungkin kena angin gitu ya. Aku masih berpikir positif. Aku baca lagi tuh, ya kan? Aku terusin tuh baca Yasinnya. Lah ketika aku baca Yasin gini, pandangan nih ekor mata sebelah kiri ini ngelihat kayak ada kepala teleng gini, kepalanya miring gini. Lah ini kan, mohon maaf ya, jenazah almarhum kakek ini kan udah meninggal dari siang tuh, otomatis kan badannya udah kaku. Lah ini teleng dong Mas. Itu aku masih biasa awalnya tuh, teleng gini dan kapasnya tuh masih nempel. Dan kan kafannya tuh bukan yang nutup gini, biasanya kan kalau jenazah dikafanin kan kafannya nutup gini. Enggak, buka, dan ini full kapas gitu. Aku berusaha tenang nih ya, enggak, ini aku halusinasi. Aku baca lagi tuh, entah ke ayat keberapa itu, kapasnya jatuh semua dong Mas. Kapasnya jatuh semua dan matanya itu melotot, bola matanya tuh full putih. Sama sekali aku tidak
ada maksud menjelek-jelekan ya. Tapi memang pada kenyataannya seperti itu. Urat ini, wajahnya ini perlu urat-urat hijau gitu Mas, kayak plus jenazahnya ini posisinya kan kulitannya tuh hitam ke ungu-unguan gitu. Bibirnya, mulutnya ini menganga dong, kayak ngomong, Marni mana Marni. Udah, aku di situ nyaliku udah ciut Mas. Buku Yasin aku taruh, niatnya aku mau masuk kamar ya. Kan aku langsung belok sini nih, lorong-lorong ke kamar-kamar. Baru juga mau belok gini, ada pocong di depan aku, pas di depan pintu kamarku. Pocong itu gini Mas, itu pocong almarhum, matanya melotot, terus kulitannya begitu, sambil ngomong mana Marni. Nggak tahu itu beliau tanya ke berapa, akunya pingsan. Udah pingsan duluan. Aku pingsan duluan Mas, karena mungkin yang udah ngikutin aku dari lama tahu kalau aku tuh nggak bisa mentoleransi hantu pocong. Aku paling takut hantu pocong, nggak tahu deh. Mau kamu tunjukin genderuwo, kuntilanak, pocong, aduh, pingsan aku. Di saat aku pingsan ini ya, ini kita masuk ke sudut pandangku dulu. Sebelum masuk ke sudut pandang orang-orang. Di saat aku pingsan, kok masih sempet-sempetnya aku tuh dapat mimpi buruk. Aku tuh sadar Mas, aku ini tuh lagi pingsan. Tapi posisi aku nih ya di alam sadarku nih, alam bawah sadarku, itu aku berada di halaman belakang rumahnya Mbak Nova. Nah, di halaman belakang rumahnya Mbak Nova itu ada kayak space pekarangan yang nggak terlalu luas lah ya. Cuman di situ ada beberapa pohon pisang emang. Aku berada di situ tuh, bingung aku. Aku masih pakai baju yang tadi aku kenakan. Tapi kenapa kok posisi aku udah ada di belakang rumah? Sejajar dari posisiku berdiri ini, kayak ada tanah yang seolah-olah kayak baru dikeruk, digali. Aku penasaran dong. Aku deketin tuh, ya kan? Pas aku deketin, loh, kok ada berkas-berkas? Di situ ada sertifikat rumah, sertifikat tanah, sertifikat bangunan, sama kayak pouch tempo dulu. Kayak pouch nenek-nenek gitu loh Mas, kayak kain putih terus diserut gitu. Aku buka, ternyata dalamnya perhiasan. Emas gitu ya? Iya, kalung, gelang, cincin, banyak banget. Lah ketika posisi aku lagi jongkok nih ngeliatin itu, yang ada di dalam situ, dari belakang tuh ada yang ngomong, tolong beritahu Nova. Pas aku toleh gini, pocongnya almarhum kakeknya Mbak Nova. Itu berdiri di belakang aku ngomong kayak gitu. Lah, gak berselang lama pocong ini berubah Mas, kayak asap. Asapnya tebel, kalau emas ini habis bakar-bakar triplek gitu, tebel banget, hilang. Lah pas aku balik badan, tiba-tiba ada tangan dong Mas dari galian tanah itu. Lah, sertifikat semua ini atas nama Mursidi. Aku kan nggak tahu Mursidi ini siapa gitu. Nah, pas aku belok badan gini, ada tangan Mas, aku digampar. Ketika aku digampar ini aku bangun. Dan ternyata ini kita pindah nih ke versinya orang-orang. Ketika aku bangun itu tidak berselang lama azan subuh berkumandang. Artinya apa? Aku udah pingsan selama itu. Tapi menurut aku kayak aku pingsan nggak lama kok. Tapi tahu-tahu pas aku bangun azan subuh berkumandang. Dan orang-orang tuh pada muterin aku. Si Mary nangis Mas di kakiku Mas. Bu Ustazah itu di sebelah aku gini baca Al-Quran. Karena ada yang aneh katanya sama aku. Pas aku ditemukan pingsan sama Mbak Nova itu, badanku tuh kaku Mas. Nggak bisa digerakin. Jadi diangkat itu susah. Plus aku nggak ada nafasnya katanya. Orang-orang ngiranya aku udah mati. Orang-orang makanya dikelilingi. Tapi orang-orang nggak percaya. Makanya dipanggilnya tuh Bu Ustazah buat bacain Al-Quran di sebelah aku. Dari katanya tuh Mas ya, dari 11:30 sampai mau menjelang azan subuh tuh aku baru bangun. Orang-orang nggak ada yang ninggalin aku di situ. Mary itu pas begitu aku bangun, dia peluk aku. Ma, aku kira kamu udah mati. Aku di situ kayak, orang-orang kenapa sih kok ngomong kayak gini gitu. Aku dikasih lah air, disuruh minum, habis itu diajak doa bersama. Karena udah azan subuh diajaklah sholat subuh berjamaah.
Selesai sholat subuh berjamaah, aku penasaran sama jenazah kakeknya Mbak Nova. Yang aku lihat kapasnya pada berjatuhan tuh kan ya. Nggak tahu kayak ada yang mendorong aja gitu loh. Ayo des cek gitu loh. Kayak pengen ngecek aja. Jalanlah aku ke ruang tamu. Dan di situ kakeknya Mbak Nova itu seorang diri jenazahnya. Nggak ada yang nunggu. Aku tarik tuh mas kain jaring yang nutupin badannya itu. Ternyata kain kafannya tuh udah nutup gini. Gak berselang lama Mbak Nova ngikutin aku, nyamperin aku. Kenapa Des? Kok kamu buka kain jari kakekku? Aku tanya dong sama Mbak Nova, Mbak, ini jenazahnya kain kafannya ditutup gini sejak kapan ya? Ya udah dari tadi sore pas waktu dikafani. Lah, terus yang aku lihat tadi kayak mana bisa? Iya. Bisa, maksudnya ini enggak. Tadi yang aku lihat tuh kain kafannya nggak nutup gini. Kan kafannya tuh kayak masih buka gini, ininya cuma full kapas gitu. Kok bisa? Siapa Dari itu situ, ya? akhirnya aku feeling, wah ini ada yang nggak beres nih. Aku ngomong lah sama Mbak Nova. Mbak Nova, bisa nggak sih Mbak kita ngobrol berdua? Aku pengen ngomong sesuatu nih. Oh yaudah yuk ke kamarku. Jadi di situ suaminya Mbak Nova ini akhirnya keluar, kita masuklah ke kamarnya Mbak Nova. Awalnya tuh aku nggak enak hati, karena kan bagaimanapun kalau ada kata benar ya, yang diomongin tetangga tuh katanya keluarganya Mbak Nova ada masalah keluarga. Nah aku kan orang luar gitu loh, tapi aku perlu memastikan apa yang aku lihat, apa yang ada di mimpi aku, terus kenapa sosok pocong ini nyariin Budi Marni. Terus pas waktu aku nemuin berkas-berkas tuh katanya suruh nyampein ke Mbak Nova, ya kan? Aku tanya lah ke Mbak Nova itu, Mbak, mohon maaf banget, bukannya aku lancang nih ya. Aku mau tanya, keluarga Mbak ini lagi ada masalah. Di situ tiba-tiba Mbak Nova ini ngomongnya tuh kayak orang gemeter gitu loh. Kayak orang gemeter, terus Mbak Nova bilang, iya Des, lagi ada masalah. Bener nih. Maksudnya kayak, aku tuh udah punya feeling, wah ini pasti urusan keluarga. Tapi ini mohon maaf ya Mbak ya, bukannya aku lancang nih. Kalau boleh tahu, kira-kira masalah apa ya? Mbak Nova bilang, warisan. Jadi keluarganya Mbak Nova ini sedang berseteru sama salah satu budinya Mbak Nova yang bernama Budi Marni. Karena Budi Marni ini sejak neneknya Mbak Nova meninggal itu sudah minta bagian warisan. Padahal kakeknya Mbak Nova ini masih hidup. Iya. Harusnya kan nggak etis ya kan? Iya. Bapak kamu masih hidup loh. Kenapa kamu ngungkit-ngungkit warisan? Sedangkan saudara-saudaranya yang lain nggak ada yang ngungkit warisan. Terlepas Budi Marni ini ada sangkutan hutang atau bagaimana. Cuman tetap nggak pantas, bapak kamu masih hidup. Ada juga nih, ini tuh infonya dapatnya tuh dari tetangga. Sebelum ibunya Mbak Nova dinyatakan sakit, tapi bukan secara medis, yang membuat Mbak Nova akhirnya sampai balik resign tuh, balik ke Jakarta itu kan ibunya Mbak Nova sebenarnya bukan sakit secara medis. Orang udah dicek ke rumah sakit, ibunya Mbak Nova sehat. Sampai dibawalah ke spiritual. Katanya ibunya Mbak Nova ini dibuat sama orang. Ini agak sinkron sama pernyataan tetangga. Pernyataan tetangga tuh bilang sebelum ibunya Mbak Nova jatuh sakit, tetangga tuh kerap banget ngelihat Budi Marni sama suaminya naik motor mondar-mandir. Mondar-mandir di rumah Tamrin itu, rumah si kakek. Dipanggil tetangga itu nggak ngerespon. Biasanya Budi Marni kalau dipanggil itu selalu stop. Ini nggak ngerespon, cuma mondar-mandir. Lah, tidak berselang lama ibunya Mbak Nova jatuh sakit. Ibunya Mbak Nova jatuh sakit itu pun gara-gara beliau tuh kerap mimpi aneh, Mas. Mulai dari beliau tidur, katanya di sekitarnya banyak ular. Terus yang kedua itu katanya ada sosok cowok berbulu lebat, bawa pisau mau bunuh beliau. Di mimpi yang itu, beliau akhirnya jatuh sakit. Sampai membuat Mbak Nova ini resign dari tempat kerja, balik pulang ke Jakarta. Dan itu pun bukan hanya ibunya Mbak Nova aja. Si kakek juga kerap, katanya ngelihat badan tinggi kayak genderuwo gitu. Bau, maksudnya rumah itu tiba-tiba kayak bau gak enak. Terus banyak pocong katanya. Walau alam, terlepas ini ada hubungannya atau tidak sama Budi Marni. Tapi kalau membahas tentang warisan ya Mas ya, siapapun,
itu hubungannya bisa terpecah belah. Betul. Karena warisan itu ibarat kata duit panas. Hubungan anak sama orang tua aja bisa pisah. Saudara sama saudara bisa pisah. Anak sama anak juga bisa bercerai-berai gitu kan. Di situ akhirnya aku tanya lah sama Mbak Nova. Mbak Nova, tahu nggak sih kira-kira si kakek itu nyimpen warisannya di mana? Katanya kan si kakek ini udah nulis surat warisan. Tapi memang belum disampaikan ke maksudnya notarisnya itu belum ngebaca karena kan si kakek masih sehat gitu loh. Iya. Mbak Nova bilang gini, jangankan aku, Des. Ibuku dan saudara-saudara ibuku ini aja nggak ada yang tahu loh. Kakek itu nyimpen surat warisan di mana. Terus surat-surat tanah, surat-surat rumah, bangunan nggak ada yang tahu. Plus semenjak nenek meninggal, perhiasan nenek itu juga tahu-tahu hilang. Nggak tahu disimpan di mana sama kakek. Nggak tahu kenapa juga. Aku tiba-tiba bilang gini, ayo Mbak ikut aku. Aku tahu kok di mana tempatnya. Kayak yakin aja gitu loh. Aku ajak lah Mbak Nova ke halaman belakangnya. Aku tanya sama Mbak Nova, Mbak Nova punya cekrok nggak? Yang sekrop kecil buat tanam-menanam tuh loh. Ada sih Des, bentar aku ambilin. Sambil nunggu Mbak Nova ngambil sekrop itu, aku tuh nginget. Aku tuh di mimpi berdiri di sini nih. Terus kira-kira di mana nih galiannya yang aku lihat tuh kan? Aku berusaha kayak mencari gitu. Sampai kayaknya di sini deh. Fix kayak mantep gitu. Mbak Nova ngambil aku. Buat apa sih Des? Mbak, gali-gali aku bilang gitu kan. Kita gali lah. Tidak terlalu dalam. Apa yang ada di mimpi aku tuh beneran ada dong Mas. Sertifikat rumah, sertifikat bangunan, sertifikat tanah, bahkan perhiasan pots itu ada di situ. Surat warisan juga di situ. Dipendam sama si kakek di dekat pohon pisang. Mbak Nova di situ kaget dong. Oh, bentar. Kamu bisa tahu ini dari mana? Mbak, mending Mbak kasih ini semua dulu ke ibunya Mbak. Aku tak menenangkan diri dulu. Karena aku pun juga masih shock, Mas. Pasti. Iya kan? Iya. Mbak Nova masuk tuh ya, bawa semuanya itu. Aku masih lenger-lenger di situ. Dan itu kan langit tuh masih belum terang. Mungkin itu sekitaran 4:30 deh. Itu kayak ini maksudnya apa? Apa aku dijadikan perantara untuk menyampaikan ini ke Mbak Nova dan keluarganya atau bagaimana? Ketika aku sedang lenger-lenger di sini, aku ngeliat ada pocong dong Mas. Berdiri di salah satu pohon pisang. Udah aku takut pocong, fobia pohon pisang, ini bersamaan. Karena itu langit belum terang, di situ nggak ada pencahayaan. Pocong ini jaraknya sama aku tuh jauh. Tapi aku tuh kayak bisa ngedenger apa yang itu pocong ngomongin. Pocong itu bilang gini, makasih ya nak. Itu kayak ada frekuensi yang masuk ke telinga aja gitu. Dari awal jongkok nih ya, akhirnya brek gitu, kayak lemes. Terus pocong itu kayak berubah jadi asap. Pas tinggal seleher deh. Tahu tuh kayak ada cahaya ilahi Mas di atas si pocong itu. Wajahnya itu ya wajah pocong yang aku lihat saat aku mengalami kejadian sebelum pingsan itu. Wajah almarhum kakek. Iya. Udah lemes di situ. Akhirnya nggak bersama lama Mary sama Simon datengin aku. Mak, gak apa-apa ta, Mak, gak apa-apa ta. Ayo masuk, Mak. Masuk. Kita masuk lah. Pas di dalam itu ditanya. Semua keluarganya Mbak Nova ini pada tanya. Ya nggak mungkin dong aku ngarang ya kan. Ya udah aku ceritain apa aja. Maksudnya apa adanya. Percaya nggak percaya, tapi ya yang penting kan mereka udah ketemu tuh. Surat-suratnya di situ. Agak shock sih sebenarnya keluarga. Satu pun anaknya nggak ada yang tahu si kakek taruh ini di mana. Tahu-taunya aku yang katakanlah orang asing ya, orang luar dikasih petunjuk nih. Ya alhamdulillah, akhirnya surat-surat itu jatuh ke tangan orang yang tepat. Takutnya kan kalau Bude Marni nggak sengaja main ke situ terus nemuin itu kan bahaya. Iya. Untungnya itu langsung di ini. Dan sekitaran jam 6 kurang jenazah sang kakek harus dimakamkan. Karena Bude Marni nggak datang-datang. Nggak datang juga dia. Kayak ya Allah jahat banget. Mungkin gini ya. Kalau hubungan antara kamu dengan saudara-saudara kamu nggak baik, oke. Kamu nggak mau datang ke acara pernikahannya Mbak Nova, oke. Tapi ini kan orang tua. Iya. Orang tua tinggal satu meninggal dunia, kok kamu sebegininya? Nggak datang. Ya anak-anaknya udah makamin aja, nggak apa-apa. Rumahnya si Bude Marni ini jauh gak sih dari rumah? Jauh di Bandung.
Oh, di Bandung. Iya, Bude Marni itu domisili di Bandung sejak nikah sama suaminya. Anaknya juga di sana. Lah, tahu-tahu pas waktu nenek meninggal itu datang tuh ke Jakarta sampai bela-belain ini ngontrak. Oh. Buat ini dapetin warisan. Kakek masih hidup, minta-minta warisan ya. Keluarganya maksudnya saudara-saudaranya nggak ada yang mau ngasih dong. Kayak apaan sih orang bapak lu masih hidup gitu. Ya udah akhirnya di situ keluarga mencoba untuk mengikhlaskan. Yang penting surat-surat ini jatuh di tangan orang yang tepat dan masalah Bude Marni dilupakan sejenak karena kan keluarga sedang berduka. Kakek belum lama dimakamin. Makamnya masih basah. Bahas kayak gini kayak kurang pantas. Akunya sendiri masih shock sih Mas ya. Tapi kakek ketika dimakamkan nggak terjadi apa-apa ya, nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Semuanya berjalan dengan baik. Nggak ada tuh Mas. Aku ngeliat sosok pocong itu lagi nggak ada. Udah kayak yang pas waktu kakek bilang makasih ya. Nah itu kayak ya udah beliau terakhir tuh nunjukin wujudnya ke aku. Sampai Mbak Nova tuh bilang gini pas waktu si kakek dimakamin tuh di batu nisannya tuh Mbak Nova bilang gini. Kayak sesekali datang ya ke mimpiku. Masa datang ke Desi kan bukan cucunya. Sebegitu sayangnya dia ya. Iya. Karena ya gimana aku sih paham ya. Mbak Nova kan dari kecil nggak dapat kasih sayang dari bapak. Kakeknya ini benar-benar sayang banget. Ya begitu kakeknya meninggal jelas shock lah. Dia histeris. Maaf ya kalau ini agak menyinggung ya. Iya. Pada akhirnya gimana deh untuk pembagian warisannya? Lah itu dia Mas yang saya nggak tahu. Oke. Karena kan ya udah ceritanya udah sampai di situ. Aku juga kalau tanya kayaknya kurang etis deh Mas ya. Kurang etis, Kurang sopan. Kayak gimana nih? Iya gitu. kayak ya udah itu kan yang penting ini surat-surat udah jatuh di tangan orang yang tepat. Selebihnya terserah keluarga kan saya orang luar. Iya. Bukan keluarga mereka. Jadi ya saya nggak suka ngurusin hidup orang sih Mas. Iya. Itu juga cuman kayak ya itu yang tadi aku bilang kayak ini ada endingnya juga untuk si. Tapi kayaknya kalau yang masalah rumah yang ditamrin tuh nggak dibagi. Karena kan yang terakhir aku dengan infonya itu si saudara-saudara ibunya Mbak Nova itu pinginnya rumah itu tetap ada biar historinya itu tetap tersimpan rapi sampai nanti cicit cucu dan segala macamnya bisa main tuh di situ. Jadi biar bisa jadi tempat kumpul lagi. Bener kayak kumpul keluarga gede kan tuh masuk keluarga besar mereka. Sayang kan kalau rumahnya maksudnya dibagi-bagi nanti historinya hilang, memorinya hilang. Sayang banget. Apalagi pas waktu momen Mbak Nova menikah kan di situ, di rumah itu. Bahkan rumah itu masih ditempati sama Mbak Nova sama mamanya, ibunya. Tapi pada akhirnya nggak ada kendala juga di pernikahan Mbak Nova ini. Alhamdulillah nggak Mbak Nova, cuman resepsinya ditiadakan. Itu dia tuh. Iya. Ternyata resepsinya juga. Iya resepsinya. Di cancel gitu lah ya. Kan nggak mungkin ya kakek meninggal terus resepsi. Itu makanya aku penasaran. Iya, resepsinya ditiadakan. Kuadenya itu aja baru dibongkar setelah si kakek dimakami. Kan udah pasang kuade tuh Mas. Tapi akhirnya nggak jadi resepsi. Berarti tamu yang datang kaget juga ya? Iya dong. Itu pengen datang ke nikahan, tahu-tahu. Iya sekalian nyelawat. Nyelawat. Gitu iya. Ya. Ini ada pertanyaan juga nih, Mbak. Boleh. Kan Mak ini kan sempet gak napas katanya ya? Iya. Tapi menurut aku biasa. Biasa. Apakah teman-teman atau teman dekat Emak nih yang lihat Emak tidur emang kayak begitu apa gimana? Enggak. Iya. Nggak, maksudnya kalau tidur nggak ada napas ya Mak? Enggak ya? Enggak dong, ada dong. Masa iya? Iya kali gitu. Ada dong. Cuma kata teman-teman sih itu gitu sih Mas. Makanya kan aku dikiranya mati Mas. Gak pernah loh aku kayak gitu. Aku pun juga kaget, gak mungkin. Tidur normal ya? Normal dong. Ya? Ngorok malah aku. Iya dong. Iya gak mungkin kayak, hah? Makanya kayak gitu kan Mary sampai histeris tuh kan. Aku bangun dia peluk aku nangis. Buset kayak drama India dia. Tapi badan lemes gak? Kaku Mas katanya. Pas bangun. Keringet. Katanya si teman-teman tuh ya. Pas aku bangun itu
Katanya tuh, mohon maaf, kayak keluar ngorok gitu katanya. Keluar ngorok, akunya tahu-tahu bangun dan itu udah keringet bercucuran. Kayak orang habis lari maraton, ngos-ngosan aku, Mas. Iya. Jadi pas jam 5 subuh baru ngorok. Pokoknya aku kurang tahu ya, Mas. Itu jam 5 subuh atau jam berapa. Tapi itu kayaknya mau menjelang azan subuh. Azan subuh Jakarta jam berapa sih? Iya. Oke. Kocak banget ya. Jadi pas azan subuh ngorok dah. Iya. Bapak Ibu ya bercanda. Iya, santai. Gila. Nah, tadi ini aku penasaran juga nih, kan dari tetangga yang ibu-ibu gosip itu. Katanya kakek punya sesuatu atau pesugihan ya. Itu berarti tidak benar. Tidak benar. Oke. Karena si kakek aja asetnya banyak banget. Beliau aja ini punya kebun sayur di Lembang. Kebun sayur, kebun buah. Jadi ya biasalah ibu-ibu ya kayak nggak tahu aja ente. Iya. Kita miskin digosipin. Iya. Kita kaya digibahin. Iya. Dibilangnya pesugihan. Mohon maaf ya. Anda nggak tahu nih, kepala di kaki, kaki di kepala. Iya, benar. Bener kan? Apalagi sekarang yang sukses dagang online. Dikiranya itu tuyul. Iya, ada kayak gitu tuh. Tuyulnya ente yang susuin. Oke. Nah, sama ini, Mak. Kan Mak sempat ngelihat kalau surat warisan itu atas nama Mursidi. Iya. Mursidi itu siapa? Kakeknya Mbak Nova. Jadi semua aset-aset itu ya punyanya kakeknya Mbak Nova. Makanya keluarga pada kaget kan. Pas waktu nemuin pertama kali itu kan Mbak Nova bilang, lah ini kan punya kakek. Loh berarti Mursidi itu nama kakeknya Mbak Nova. Iya Des, nama kakekku. Shock, makanya itu aku shock Mas. Aku shock sampai nggak bisa berkata-kata. Tapi Emak nggak tahu nama kakek dari awal. Maksudnya kan kalau Nggak misalkan ada yang meninggal itu suka-suka ada ini loh, ada kertas. Oh ada kertas gitu kan? Nggak tahu, aku nggak lihat itu di situ. Nggak lihat. Karena pas waktu jenazahnya ditutup pun nggak ada tuh kertas di situ. Mungkin udah ditulis di batu nisan, cuman nggak tahu batu nisannya taruh di mana. Iya. Nggak ada. Makanya aku nggak tahu Mursidi itu siapa. Iya. Orang pas waktu aku baca Yasin aja nggak ada itu kertas di atas kain jar gitu. Entah kertasnya terbang atau gimana nggak tahu ya Mas ya. Iya. Pokoknya pas waktu kain jarnya kebuka aja juga kertasnya nggak ada. Tapi memang itu beberapa aja sih. Aku juga pernah lihat yang nggak ada gitu. Makanya aku, cuman yang bikin aku penasaran tuh ya, yang narik kain jaringnya ini siapa? Mas Jamal penasaran gak sih? Aku sampai detik ini masih penasaran tuh. Jangan kan itu yang Mak lihat ketika jenazahnya itu yang mohon maaf kepalanya teleng itu. Iya, itu siapa? Lah nggak tahu. Iya. Nggak tahu, wallahu alam ya. Mungkin kalian ada yang bisa menjelaskan. Terus terang nih sampai detik ini masih bertanya-tanya kalau aku kan cerita ini pernah aku bawain di YouTubeku. Itu kan aku tanya tuh sama Mbak Nova. Mbak, mohon maaf nih aku ceritanya padanya ya. Apa yang kita lihat jauh itu tak cerita no. Tapi mohon maaf nih Mbak, yang kain jarik yang ditarik tuh kira-kira Mbak Nova mikirnya siapa ya yang narik ya? Lah, nggak tahu Mak. Kalau ponakanku udah pada gede semua, nggak ada yang bocah. Dan itu pun malam, ponakanku udah pada tidur. Siapa nih yang narik? Aku aja pas waktu bawain cerita itu di YouTube aja masih penasaran aku. Oh Mak penasaran juga karena kalaupun pocong nggak bisa narik. Nah, gimana dong tangannya diikat? Iya, itu ya. Kain kan nggak mungkin. Maksudnya angin kan nggak mungkin narik kait kayak gitu rapi sampai seperut gini. Gimana ceritanya? Ya kan? Penasarannya tuh. Mungkin teman-teman kalau ada yang tahu jawabannya, mungkin bisa menjelaskan entah secara logis ya. Mungkin bisa nih bantu. Berarti warga dari Mbak Nova sempat ngira kalau Mbak ini cenayang juga ya? Lah, kagak, aku udah bilang, enggak, saya bukan cenayang. Saya hanya emak-emak pecinta Indomie double. Serius, aku bilang gitu. Selalu dong. Pakai nasi? Iya dong. Double karbo itu penting. Tadinya aku pengen nanya, kalau memang cenayang, Rara kapan nikah? Besok ya aku ramal ya. Jangan lupa nih sesajanya nih ya. Siapa tahu dapat mimpi lagi. Masya Allah, ada-ada aja ini. Penasaran juga aku, Rara kapan nikah? Iya. Nanti aku terawang. Iya, aku kan teman kampus. Iya. Beberapa udah ada yang nikah. Oh gitu. Nah, cuma Rara belum nih.
Mungkin belum bertemu. Terlalu banyak seleksinya. Kayak Miss Universe. Iya, mahal. Dia jadi narsumanya kemarin mahal bayarannya. Eksklusif. 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 Limited edition. Bener. Rara. Si manis. Ya. Nah, mungkin dari aku sih udah nggak ada yang ditanyain lagi nih. Tapi kalau buat teman-teman yang pengen tanya lebih lengkap mengenai cerita yang tadi dibawain nama Mak, itu kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Mak. Ada di mana Mak? Ada di @ceritamak 2020. Cerita Mak 2020. Ya betul. Iya. Betul. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke channel YouTube-nya. Wah, terima kasih. Masih jalan kan ya? Alhamdulillah masih jalan. Harus selalu jalan. Biar sukses kayak Lentera Malam. Amin. Kita berkembang bareng-bareng. Amin. Aku pengen tanya, ada kendala gak sih atau ada sesuatu yang terjadi ketika emak nyamperin atau lagi ngeriset ya? Iya. Ceritanya si Sukma ada. Pas ini boleh ya cerita dikit ya? Iya, boleh. Pas waktu aku diajak ke TKP, tempat jenazah Sukma ditemukan itu walau alam, mungkin hanya aku yang tersugesti atau bagaimana, aku ngerasanya kayak ada sosok anak perempuan lagi ngamatin kita, dan itu tiba-tiba kayak, mohon maaf, ada aroma anyir yang tahu-tahu kita, bukan hanya aku aja Mas, bahkan yang waktu itu kan nganter kan Pak RT tuh, Pak RT ini juga ngecium. Kayak awalnya Pak RT dulu malah. Ini siang-siang. Siang Mas, jam berapa itu ya? Ba'da duhur deh. Pak RT tuh nyetok gini awalnya. Akunya nggak mau ngomong, Pak RT-nya ngomong, ini bau batang tikus apa ya? Kok kayak gini banget gitu. Orang kalau batang tikus kan ya udah baunya kayak gitu ya. Ini enggak Mas, kayak ada batang tikus tapi kecampur kayak darah gitu loh. Dan itu aromanya nggak banget deh, sumpah nggak banget. Iya. Tapi kan memang si almarhum Sukma ini pun ditemukan memang udah udah parah ya. Udah parah kondisi jenazahnya itu. Nah, buat teman-teman yang penasaran nih sama cerita Sukma, itu dulu kita sempat ada segmen cerita horor dan itu gua bawain, Mak. Bawain. Thank you, Mas. Iya, sama-sama. Dan buat teman-teman yang penasaran sama ceritanya bisa langsung ke thumbnailnya Lentera Malam ini, nanti gue taruh di sini ya. Untuk linknya juga mungkin gue taruh di deskripsi. Oke, kalau gitu sekali lagi Mak, terima kasih udah jauh-jauh dari Surabaya. Terima kasih juga nih buat Mas Jamal dan tim Lentera Malam. Iya, sama-sama Mak. Karena telah menyambut aku dengan baik sekali. Mantap, Masya Allah. Kita bercanda lagi nanti ya. Oke. Oke, kalau gitu mungkin untuk video kali ini cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Mak dari cerita Mak 2020 izin pamit. Bye.